Don't act like you forgot. I called a shot. Halo guys, kembali lagi di hashtag tugasku, dan kali ini dari bahasa Indonesia, yaitu tentang surat. Ini buatan dari kelompok 8, jadi langsung saja. Surat menyurat dari kelompok 8. Nah, jadi langsung saja ke definisi surat. Surat itu adalah pernyataan tertulis yang dibuat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi ke pihak yang dituju atau pihak lain, yang sekaligus sebagai alat komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan segala macamnya. Kegiatan ini juga dinamakan korespondens, sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan koresponden. Nah, korespondensi ini bisa dibagi menjadi korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Ekstern ini yang luar dan intern yang dalam. Fungsi surat itu apa? Fungsinya itu sebagai alat komunikasi, tanda bukti tertulis, alat pengingat berpikir, dokumentasi historis, misalnya arsip lama, seperti arsip kenegaraan, juga itu surat. Baru jaminan keamanan, itu untuk surat keterangan jalan dan sebagainya, dan pedoman data bertindak, misalnya surat keputusan, surat perintah, surat pengangkatan, atau surat jabatan, dan sebagainya. Dan sebuah surat itu ada juga kriterianya yang baik, yaitu begini. Sebaiknya ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik, serta disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku. Baru, disusun secara sederhana dan tidak terlalu panjang. Ketiga, disusun secara jelas, lugas, dan komunikatif tanpa basa-basi yang tidak penting. Keempat, mencerminkan sikap dan adab yang sopan. Dan lima, rapi dan bersih. Jadi, membuat surat itu juga ada adabnya ya. Nah, ini bentuk surat. Ini adalah sejarahnya, bisa kalian lihat. Surat itu sudah ada ketika manusia itu ada. Meski dengan tulisan yang sudah kita berbeda hingga dari yang sekarang ini. Dan bisa kalian lihat di sana. Dan mulai jauh, yakni pada kota negara, Majapahit, dan sebagainya. Dan kegiatan surat menyurat bahkan sampai dulu itu 1000 km pada tahun 1809. Dan ini adalah penggagasan perangko yang dipelopori oleh Inggris pada tahun 1840 yang membuka zaman baru dalam bidang pertaripan pos, dan masuk ke Indonesia pada tahun 1852. Jenis surat itu ada 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Dalam bentuk isi dan bahasanya, kita langsung ke surat pribadi. Itu adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi kita, yang bisa sesama teman, atau keluarga, atau kerabat, dan sebagainya yang bertujuan pribadi. Cirinya ini ada 5, bisa kalian lihat, tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salah pembuka, penggunaan bahasa bebas, dan format suratnya bebas. Surat resmi. Kalau surat resmi ini dikeluarkan oleh bisa suatu instansi, pemerintah atau swasta, atau juga sebuah organisasi, atau juga bisa juga kayak surat dari sekolah atau universitas yang bersifat resmi atau dinas yang ditujukan untuk administrasi pemerintahan atau kepentingan kedinasan dan sebagainya. Sebagai bentuk bukti tulis, mengingat berkaitan fungsinya sebagai arsip. Dan ciri-cirinya juga ada 6. Menggunakan kop, ada surat, ada nomor suratnya, lampiran perihal, menggunakan salah pembuka, penggunaan ragam bahasa resmi, menyertakan cap, dan ada aturan format buku. Sudah terlihat jelas kan dari surat resmi dan juga surat pribadi.
Kalau misalnya surat pribadi itu tidak menggunakan kod, surat resmi harus menggunakan kod. Dan surat resmi juga harus ada nomor suratnya, lampiran, dan perihal. Juga karena emang surat resmi ini emang dari suatu instansi ya, yang pasti akan ada pengarsipan setiap tahunnya. Dan pasti tidak cuma satu atau dua surat saja, tapi akan ada banyak. Jadi untuk mempermudah administrasi yang mengurusnya, maka harus adanya nomor surat lampiran dan perihalnya agar bisa diidentifikasikan ke sebagai ya ini urusan administrasi ya. Dan surat niaga ini seperti industri atau usaha jasa. Ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga disusun dengan baik. Ini bisa seperti jual beli, kwitansi, dan perdagangan, dan ciri-cirinya bisa ada di sini. Beda dengan surat resmi, kalau surat niaga itu harus selalu berkaitan dengan niaga atau bisnis yang terkait. Dan yang pasti ditulis secara resmi, menggunakan kata-kata yang sopan dan menarik, dan bersifat simpatik. Lalu, bila ada surat transaksinya bernominal besar, biasanya menggunakan materai. Ya ada biasanya menggunakan materai dan dapat dilimpahkan pada orang lain, dapat bertindak atas nama pribadi dan instansi, dan ditulis di atas kertas bersegel atau materai. Nah, beda lagi dengan surat yang tadi kita pelajari, yaitu surat resmi. Nah, surat niaga ini juga sebenarnya surat resmi, tapi ke dalam bentuk seperti industri atau usaha jasa, seperti itu, yang lebih kayak transaksi dan sebagainya. Dan ini bakal lebih kompleks lagi daripada yang surat resmi, karena di sini menyangkut tentang suatu usaha atau kegiatan membeli, maka ada lagi yaitu seperti yang tadi itu ciri-cirinya. Nah, lanjut ke surat lamaran. Nah, surat lamaran biasanya itu biasanya untuk memerlukan pekerjaan pada orang atau pejabat, yaitu ya surat lamaran yang biasanya bersifat formal atau resmi. Tidak ada ya surat lamaran itu yang bersifat informal, kecuali orang itu mau tidak diterima. Ciri-cirinya ada 4. Mempunyai bentuk yang menarik, mempunyai bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan pelamar, dan tepat pada sasaran. Apa maksudnya dari bentuk yang menarik itu dan bahasa yang menarik? Karena ini surat lamaran, maka kita harus kayak mempromot diri kita, atau seperti kasarnya menjual diri kita ini ke suatu kantornya atau yang mau kamu lamar itu. Jadi nggak mau kan cuma seadanya. Dia dilirik dengan orang itu, maka harus mempunyai bentuk dan bahasa yang menarik, dan juga menggambarkan kemampuan pelamar dan tepat sasaran, dan juga tidak selalu bertele-tele. Yang penting yaitu tepat pada sasaran, maksudnya on point atau singkat, jelas, dan padat, tapi nggak juga terlalu singkat ya. Nah, ini hal-hal yang harus dicantumkan dalam lamar pekerjaan. Ada 7, bisa kan lihat ya. Yang pasti yang paling sebenarnya ini semuanya wajib banget, tapi yang harus wajib itu adalah, yang paling wajib itu adalah riwayat pendidikan. Dan bila kalian sudah menempuh pendidikan atau sudah lulus, bisa juga itu menambahkan riwayat pekerjaan dan yang pasti kemampuan lain yang dimiliki. Dan ini contoh surat lamaran. Contoh surat lamaran juga bisa kalian lihat ya di internet, sudah banyak sekali. Atau kalian bisa juga menanyakan ke orang tua kalian atau ke keluarga kalian yang sudah dewasa, yang sudah kerja, gimana membuat suatu surat lamaran. Tapi akan lebih baik ya melihat di internet, dimana karena kita sudah beda zaman, maka sudah ada kayak contoh-contoh yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Dan surat dinas. Ini surat resmi sebuah instansi atau lembaga yang tujuannya untuk keperluan dinas.
Isinya bisa sebuah pengumuman atau pemberian suatu izin dan pemberian tugas lain-lain. Dan ciri-cirinya sebagai berikut. Ada bisa kalian lihat ya. Yang pasti menggunakan seragam bahasa resmi, ada capnya, dan ada aturan format berlaku. Dan seperti tadi kayak surat resmi yang pengumumannya adalah kop surat lampiran dan perihal, pasti membuka salah pembuka izin menggunakan kop surat. Ini strukturnya dari bagian surat resmi. Bisa kalian lihat. Agar lebih jelas lagi, ini contohnya. Contoh dari surat dinas. Ini diambil dari surat pemerintahan Kabupaten Boyolali ya, dari Dinas Kesehatan. Atau kan juga bisa melihat nih dari kayak teman kamu yang sedang dinas nih. Nah, bisa lihat aja surat dinasnya seperti apa. Bentuk surat dinas. Itu ada tipografi seperti ini. Lalu bentuk surat dinas, bentuk lurus, bentuk setengah lurus, bentuk Indonesia lama. Ini yang lama ya, beda dengan yang tadi ini. Enggak sih, sama aja sebenarnya. Dan bentuk Indonesia baru. Kalau lihat tadi sama aja. Dan selesai. Terima kasih yang sudah menonton ini hingga habis. Semoga diberi keberkahan dan selalu sehat selalu ya kalian, dimanapun kalian berada. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian dengan sebaik-baiknya. Makan dan minum yang bergizi, meningkatkan hidup sehat, dan juga selalu berpikir positif. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk like video ini atau mengkomen kalau ada saran atau kritik yang baik untuk saya, dan juga bisa juga di subscribe ya. Kalau kalian menonton ini hingga habis, saya mengapresiasikan. Oke, semoga kalian selalu bahagia. See you guys.